Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku di channel YouTube Yellow English Circle. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar membedakan word, phrase, clause, and sentence. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus belajar keempat ini? Jadi gini, ketika kalian ingin belajar grammar atau structure, biasanya kalian kan dimulai dengan tenses ya. Nah, ini tuh yang paling dasar sebelum kalian ke tahap tenses atau grammar-grammar yang lainnya gitu. Jadi, ketika kalian sudah paham dan bisa membedakan antara kata, frase, klausa, dan kalimat, akan memudahkan kalian mengerjakan soal-soal grammar apapun itu. Karena kalian sudah paham nih, oh ini kalimat. Kalimat itu harus ada ininya. Oh ini hanya merupakan frase karena ini gitu. Jadi kalian kalau ingin mengerjakan seperti soal TOEFL nanti lebih mudah. Soalnya kalau di soal TOEFL itu biasanya strukturnya adalah pemahaman menganalisa part of speech, ya kan, bagian-bagian kata di kalimat gitu. Jadi langsung kita mulai saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita mengenali dulu apa sih word. Jadi kata merupakan kumpulan dari huruf yang memiliki suatu makna atau arti. Nah, gampang saja kata itu bisa kita kenali seperti yang di sekitar kita ya. Contohnya seberupa book, atau mungkin bed, terus person, orang itu juga termasuk kata. Oke, dan yang lainnya. Itu ya. Jadi kalau word itu adalah suatu kumpulan huruf yang memiliki suatu makna atau arti. Gitu gampangnya. Kalau frase itu naik nih, merupakan kumpulan kata. Contohnya, kalau di sini kan ada book. Nah, kalau frase itu contohnya big book. Nah, di sini sudah merupakan kumpulan kata. Di sini ada noun-nya, lalu di sini ada adjective-nya. Gitu. Kalau seumpama bed, ya kan? Contohnya soft bed. Nah, ini juga sama aja. Ini juga merupakan kumpulan kata atau bisa kita sebut sebagai frase. Di sini ada adjective-nya soft, lalu di sini ada noun-nya. Oke, gitu ya. Sudah bisa membedakan antara word sama phrase. Jadi kalau word itu kumpulan dari huruf, kalau yang frase merupakan kumpulan dari kata. Oke, kita lanjut sekarang yang clause. Nah, kalau clause ini harus ada subject plus verb atau predikat, ini minimal. Harus ada subjek sama verb gitu. Tahu ya, verb itu bisa berupa verb aim, verb 1, 2, 3, verb s atau is, atau nggak gitu verb base gitu. Kalau sentence itu bisa berupa satu independent clause. Nah, independent clause itu apa? Jadi klausa yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya dia itu tidak butuh bantuan klausa yang lain untuk menjadi suatu kalimat. Contohnya gini.
Nah, contohnya gini, I take a bath. Nah, kalau di sini kan dia sudah bisa berdiri sendiri atau dinamakan independent clause. Bedakan sama yang ini. Before I take a bath. Nah, kalau yang di sini, kalau yang ini beda. Before I take a bath, sebelum aku mandi. Nah, ini tuh butuh additional information, tambahan informasi. Sebelum aku mandi ngapain kayak gitu. Jadi kalau yang ini dinamakan dengan dependent clause. Kalau ini dependent clause yang masih membutuhkan bantuan klausa lain atau tambahan informasi. Kalau yang ini termasuk independent clause gitu ya. Itu bedanya. Nah, kalimat ini juga bisa berupa kumpulan dari klausa. Biasanya bisa lebih, bisa 2 klausa, 3 klausa, atau 4 klausa. Syaratnya harus ada konjungsinya. Seumpama ini ada klausa. Nah, nanti ada conjunction, terus sama klausa lagi. Jadi, kalau di dalam kalimat itu, kalau ada 2 clause, berarti ada 1 conjunction. Gitu. Ingat-ingat, kalau ada 3 klausa, berarti ada berapa? Ada 2 conjunction dan seterusnya, kayak gitu. Itu syarat-syarat kalau di sentence. Nah, seumpama kita ingin menggambarkan ini, jadi word, phrase, clause, sama sentence itu tempatnya di mana sih? Ini ya. Yang pertama yang paling kecil adalah lingkupannya word. Baru setelah itu phrase. Kalau word tadi kan kata, kalau phrase kumpulan kata, ingat-ingat ya. Kalau klausa itu minimal harus ada subjek sama predikat. Baru diikuti sentence gitu. Nah, ini cuma penjelasan secara singkatnya saja. Nanti kita langsung bahas ke contohnya. Gimana sih cara bedain yang frase mana, word mana, clause mana, dan sentence. Itu ya. Kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung bahas ke contoh kalimatnya. Di sini ada kalimat I will eat bananas and drink hot chocolate. Nah, ini aku simbolin dari yang word nanti berupa W, phrase P, clause C, yang sentence S ya. Gitu. Kita mulai dulu dari yang paling terkecil yaitu word. Di sini kalian bisa menemukan word. Word itu bisa berupa yang apa ya? Di word itu yang bananas merupakan ini juga word. Oke, kita kasih huruf B sini. Oke. Terus kita cari phrase-nya. Kalau sudah ketemu word, kita cari yang phrase-nya. Oke. Kalau yang phrase tadi kan kumpulan kata. Phrase itu bisa macam-macam, bisa berupa noun phrase, verb phrase, adjective phrase, prepositional phrase, kayak gitu. Nah, kebetulan kalau yang di sini yaitu ada verb phrase. Oke. Ya kan, eat bananas. Eat merupakan verb karena di sini diikutin bananas ada noun kumpulan 2 kata nih, berarti dia masuk ke verb phrase. Terus di sini ada hot chocolate. Nah, kalau hot chocolate di sini kan adjektifnya ya. Nah,
sepanjang ini bisa kita namakan adjective phrase karena ada adjektifnya gitu. Nah, kalau yang ini bisa enggak? Kalau drink di sini kan juga ada verb nih. Berarti bisakah menjadi verb phrase? Bisa. Jadi sepanjang ini, nah, ini merupakan verb phrase-nya. Gitu. Pokoknya jangan bingung, kalau frasa itu tidak hanya 2 kata saja, tapi bisa lebih. Bisa 3, bisa 4. Yang penting adalah kumpulan kata. Dan itu tidak ada subjek sama predikat, hanya kumpulan kata. Sedangkan kalau yang klausa, tadi klausa kan syaratnya harus ada subjek plus predikat. Nah, di sini yang ada subjek predikatnya adalah ini I di sini merupakan subjeknya. Will it merupakan predikatnya gitu. Berarti kalau sepanjang ini bisa dikatakan klausa karena dia ada subjek dan predikat gitu. Nah, tadi kan syaratnya sentence itu kan bisa berupa satu klausa yang independen atau kumpulan dari 2 atau lebih klausa. Nah, kalau di sini kebetulan cuma ada subjek predikatnya, cuma ada 1 kan masing-masing, berarti dia bisa dikatakan sebagai independent clause. Nah, terus gimana kalau yang ini? Seumpama kalau yang di sini aku kasih I will eat bananas and I will drink hot chocolate. Nah, berarti di sini kan ada penambahan subjek plus penambahan predikat. Ada klausa yang pertama, ini klausa yang kedua. Gitu. Berarti ada 1, ya ini kan 1 si, 1 klausa, dan ini 1 si. Kalau ada 2 klausa, tadi syaratnya harus ada apa? Harus ada konjungsinya. Nah, kebetulan di sini konjungsinya menggunakan fun voice, yaitu berupa and. Nah, di sini sudah ada and. Berarti bisa disimpulkan kalau 1 klausa dan konjungsi dan diikutin 1 klausa lagi sudah merupakan sentence. Berarti contoh tersebut bisa kita katakan sebagai sentence. Sudah komplit gitu ya. Jadi sudah bisa kalian lihat di sini mana yang word, phrase, terus yang klausa, terus kumpulan klausa yang membentuk sentence kayak gitu. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke level yang lebih sulit lagi.